Halo Sobat Sekolah, pernah nggak sih kepikiran kenapa Indonesia yang kaya raya ini masih banyak yang belum sejahtera? Padahal nenek moyang kita udah ninggalin warisan yang luar biasa bernama ekonomi Pancasila. Coba deh kita flashback sejenak. Waktu para founding fathers kita nyusun Undang-Undang Dasar 1945, mereka udah punya visi yang jelas. Mereka nggak mau Indonesia jadi negara yang cuma ngejar profit, kayak sistem kapitalis, atau malah terlalu dikontrol negara kayak sosialis. Makanya, lewat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mereka bikin konsep ekonomi yang benar-benar cocok sama karakter bangsa kita. Nah, konsep ini kemudian diperjelas sama Profesor Mubyarto dari UGM. Beliau ngejelasin bahwa ekonomi Pancasila itu bukan cuma sistem ekonomi biasa. Ini tuh sistem yang dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Keren kan? Bayangin aja, dalam sistem ini, kita nggak cuma fokus sama angka pertumbuhan ekonomi doang. Yang penting itu gimana caranya semua orang bisa ikut menikmati kue pembangunan. Gak ada yang namanya yang kaya, yang miskin makin miskin. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti negara bakal ngatur semua aspek ekonomi lo. Peran negara di sini lebih ke arah wasit yang mastiin permainan tetap fair. Negara hadir buat mastiin pasar gak cuma menguntungkan segelintir orang, tapi benar-benar bisa bikin semua rakyat sejahtera. Yang bikin ekonomi Pancasila spesial adalah konsep demokrasi ekonominya. Maksudnya, setiap warga negara punya hak dan kesempatan yang sama buat berkembang. Gak ada yang namanya monopoli atau kartel yang bikin yang kecil makin tertindas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sistem yang bagus ini belum optimal? Jawabannya simple. Kita sering lupa sama warisan berharga ini. Kita kebanyakan nyontek sistem ekonomi luar yang belum tentu cocok sama kultur kita. Padahal, kalau kita benar-benar jalanin ekonomi Pancasila, bisa bayangin nggak sih gimana Indonesia ke depannya ekonomi tumbuh? Tapi nggak ada yang ketinggalan. Usaha besar berkembang, tapi UMKM juga ikut maju. Semua dapat bagian. Nggak ada yang merasa dipinggirkan. Sobat, ini bukan cuma mimpi atau teori di buku teks saja. Ini blueprint yang udah disiapain sama pendiri bangsa kita buat bikin Indonesia yang lebih sejahtera. Yang kita butuhin sekarang adalah komitmen buat ngejalanin sistem ini dengan benar. Gimana menurut kalian? Udah saatnya kita kembali ke jati diri ekonomi kita sendiri kan? Yuk, mulai dari sekarang kita pahami dan praktekin nilai-nilai ekonomi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kamu, biar makin banyak yang paham tentang warisan berharga ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.